satu video seorang pria tua yang memperbolehkan jamaahnya untuk bisa bertukar pasangan asal suka sama suka. Ternyata video tersebut hanyalah konten dan fiktif belaka. Video tersebut diduga dibuat oleh Gus Samsudin, pemilik pondok pesantren Nuswantoro di Desa Rejowinangun, Blitar, Jawa Timur. Video ini sempat membuat heboh dan juga gaduh di masyarakat. Ternyata usut punya usut, video ini hanyalah konten semata. Belum jelas apa maksud dan motif dari pelaku membuat video konten ini. Karena ternyata video ini memperoleh respon yang negatif, membawa dampak besar, termasuk nama baik Kabupaten Blitar. Kami MUI terus sinergi dengan semua pihak agar kejadian ini tidak terulang lagi dan masyarakat tercerdaskan. Masuk dalam dugaan penistaan agama di situ dari kacamata MUI? Ya, kami kemarin sudah koordinasi dengan MUI Provinsi Jawa Timur. Kita sedang mencermati materi yang ada di dalam video. Di dalam agama itu ada kaidah Darul Mafasid Muqaddamu alal jalbil masolih. Ketika kita membuat sesuatu, ketika kita ingin melakukan sesuatu, seyogyanya ini ditimbang dahulu. Apakah ini manfaat atau mudorot? Kalau ada hal yang bersamaan, maka yang harus dicegah adalah mudorotnya. Tentu nanti kita ingatkan kepada Samsudin untuk ke depan agar lebih berhati-hati, lebih cermat, dan lebih sensitif, lebih mengedepankan kemaslahatan umat daripada sekedar untuk menambah follower dan viewer. Perlu untuk masyarakat ketahui juga, memang Samsudin ini backgroundnya itu adalah YouTuber, jadi dia memang pembuat konten. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan kepada diri saya dan kita semuanya, dengan dekatnya bulan Ramadan, dengan semakin mendekatnya kita dengan bulan kebaikan, bulan Al-Quran, bulan ampunan, bulan taubat, mari kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dengan melakukan sekian banyak ketaatan apapun jenisnya. Mari kita mempersiapkan diri untuk bertemu dengan bulan ini. Kita pantaskan diri kita menjadi orang yang beriman, dan kita pantaskan diri kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya mengingatkan untuk sahabat-sahabat khususnya yang aktif di dunia maya, di media sosial, para konten kreator, kita gunakan media-media ini dengan sebaik-baiknya untuk saling menasihati dengan kebenaran dan kesabaran. Kemudian mari kita gunakan media ini dengan bijak, dengan cara yang baik. Jangan sampai media yang kita punya ini, media yang Allah mudahkan kita untuk berdakwah di situ, jangan sampai justru meresahkan masyarakat. Salah satunya mungkin video yang sudah viral beberapa hari ini tentang salah satu jamaah yang ditengarai. Jamaah ini menghalalkan kepada pengikutnya untuk bergonta-ganti pasangan, baik yang sudah berkeluarga ataupun yang tidak berkeluarga, asal dengan syarat sudah mengikuti jamaah itu dan kemudian suka sama suka. Nah, kalau dari sisi konten ini sangat-sangat disayangkan. Pertama, karena ini adalah merupakan sebuah kebatilan, sebuah hal yang tidak dibenarkan di dalam agama kita. Nah, ketika dia sebuah kebatilan, maka perlu untuk kita berhati-hati. Jangan sampai kita membuat konten yang mengarah kepada kebatilan itu sendiri atau mencontohkan kebatilan. Nah, kemudian yang kedua yang kita sayangkan juga adalah ini mungkin niatnya adalah baik untuk sebagai edukasi, tapi caranya yang sangat-sangat keliru. Membuat video seolah-olah itu benar sehingga menjadi fitnah, menjadi resah di masyarakat.
Nah, ini adalah sesuatu yang keliru. Di dalam sebuah kaidah memang ada kaidahnya mengatakan khalif tu'raf, bikin hal-hal yang kontroversial sehingga kamu akan menjadi terkenal, menjadi viral. Nah, ini jangan sampai terjadi. Ya. Jadi kalau kita melihat video-video, potongan-potongan video yang telah lalu itu ternyata adalah settingan, ternyata adalah dibuat hanya sebatas untuk konten belaka, ya. Dan ini kita sayangkan, ya, yang melakukan itu adalah orang-orang yang mungkin dianggap baik, ya, orang yang dianggap sudah dikenal, ya. Maka ini jangan sampai terjadi. Perlu untuk kita sayangkan, perlu untuk berhati-hati. Jangan sampai hanya dengan sebatas atau hanya karena cuan, ya, karena ingin dikenal di media sosial, kemudian kita membuat hal-hal yang justru meresahkan masyarakat kita. Perlu untuk kita pikir-pikir, ya, kita berpikir, ya, ini akan meresahkan apa tidak. Fakir qabla an ta'zam. Pikirkan dulu sebelum kalian melakukan sesuatu. Ya. Nah, jadi di video sebelumnya pun saya sudah menyampaikan bahwa apapun yang kita buat di zaman ini itu bisa dikatakan hampir pasti itu akan menjadi konsumsi publik, akan dilihat, akan diamati, akan dipertanyakan oleh publik. Apalagi ketika kita sudah mengupload, kita tidak akan bisa menyalahkan orang, baik itu dia yang melintir, dia memotong, itu agak susah kita untuk menyalahkan. Karena video atau karena sesuatu yang kita lakukan itu memang awalnya adalah tidak baik. Nah, jadi sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, sekali lagi perlu untuk kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Ya, perlu seksama, perlu bijak di dalam membuat konten. Ini sebagai pengingat untuk saya pribadi, ya, supaya kita jangan sampai membuat konten itu ya hanya karena memang niatnya supaya terkenal saja. Oh ya, nanti habis itu saya minta maaf. Ya, ini sesuatu yang keliru, ya. Nah, jadi perlu untuk kita berhati-hati. Kita takut jangan sampai amal-amal yang kita lakukan itu menjadi dosa jariah, menjadi dosa yang mengalir dosanya, ya, kejahatan yang mengalir dosanya walaupun kita sudah meninggal dunia, walaupun kita sudah minta maaf. Ya, jadi perlu untuk kita perhatikan betul, ya. Nah, sebagaimana kita juga wajib untuk menyaring, ini kira-kira settingan apa tidak settingan, ya. Nah, ini juga perlu untuk kita saring. Ya, jadi sahabat sekalian, itu mungkin pelajarannya, ya, sebagaimana yang sudah diingatkan oleh MUI baik yang pusat maupun di daerah, ya, berkaitan dengan hal ini, ya, jangan sampai ini terjadi kembali, ya. Diingatkan di dalam tayangan baik di televisi, ya, ada ungkapan dari salah satu ketua MUI di daerah mengatakan, ya, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ini sangat penting. Darul mafasid, meninggalkan mafsadah, itu jauh lebih baik daripada jalbil masalih, melakukan yang maslahat. Kita ingin mengedukasi seseorang, itu kan maslahat, itu kebaikan. Tapi caranya tidak baik, ada mafsadahnya. Maka mafsadah ini kita tinggalkan, itu jauh lebih utama daripada kita mendatangkan maslahat tadi untuk memberikan edukasi. Edukasi yang salah, caranya yang salah, ya, maka hasilnya pun akan menjadi salah. Nah, jadi demikian sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya sendiri dan kita semuanya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mari kita saling mendoakan, mudah-mudahan kita menjadi ahlut taqwa, kita dimasukkan ke dalam golongan orang muttaqin, kita dimudahkan, dilancarkan untuk menyambut atau untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.